Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Arif Adi Nur Rahman, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 25404112451. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Melarangan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 4 dengan materi Teladan Mulia Asmaul Husna. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Oke, kalau kemarin biasanya kalau bilang selamat pagi jawabannya apa? Tetap semangat. Nah, paginya diganti siang. Selamat siang. Siang. Tetap semangat. Lebih kompak lagi. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, sebelum itu kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada yang bertugas, siapa sekarang hari ini? Adi, silakan Adi ke depan pimpin teman-teman untuk berdoa sebelum belajar. Disiapkan dulu, sikap siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ibadi ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, jadi berdoa merupakan hal yang harus kita lakukan karena apa? Apapun yang kita lakukan hendaknya kita menghadirkan Allah di setiap kegiatan kita. Makanya ada dua kalimat yang biasanya kita ucapkan, basmalah dan hamdalah. Basmalah biasanya diucapkan saat sebelum kita melakukan sesuatu, hamdalah saat kita sudah melaksanakan sesuatu. Saat tidak tadi kita ada MBG, ya kan? Kita mengucapkan apa dulu? Bismillah. Setelah maka kita alhamdulillah. Begitu juga saat kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu biar apa? Kita dimudahkan dalam belajar dan dimudahkan ilmu masuk ke dalam diri kita dan nantinya ilmu itu akan membentuk perilaku. Baik, setelah itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh siapa yang bertugas ya? Oke, Syakila, silakan maju ke depan. Ambil Pak Arif menyiapkan videonya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah lupa darahku. Di sanalah aku berdiri dan madu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah
ada yang tidak berangkat silakan. Siapa aja? Nafa, Bima, Karina. Ada berapa? 5, Desya. Oke. Banyak ya yang nggak berangkat ya. Alasannya apa biasanya? Sakit ya? Oke, sakit. Batuk pilek ya, bapil ya. Nah, itu perlunya apa namanya, kita menjaga kesehatan. Untuk SS-nya berarti diapain? Ditambahin atau dikurangi? Kurangin dulu. Boleh minum es tapi jangan keseringan. Pagi es, siang es, sore es. Jadi apa tuh? Nanti yang sakit yang rugi siapa? Kita sendiri juga. Nggak sekolah, mau makan juga nggak enak. Oke, udah lengkap ya. Kalau tadi yang nggak berangkat, nanti harus berangkat. Oke, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang tulah dan mulia Asmaul Husna. Oke. Sudah hal yang kita pelajari dari kelas 1, 2, sama 3 tentang Asmaul Husna. Yang membedakan apanya? Namanya saja. Dulu pas kita kelas 1 udah belajar tentang apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kelas 3 Al-Qobi dan sebagainya. Dan di kelas 4 ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna kembali. Oke. Harapannya apa? Saat kita udah belajar Asmaul Husna, maka kita bisa lebih kenal, ya kan, lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada yang tahu di sini Asmaul Husna itu apa? Apa? Betul, nama-nama Allah yang baik. Loh, Pak Arif kok nama-nama Allah yang baik? Iya, jadi nama di sini tidak hanya sekedar nama, tapi nama di sini adalah yang mencerminkan sifat-sifat dari Allah itu sendiri. Oke, nah setelah itu silakan coba dibuka LKS-nya halaman 19 atau 20. Ya, 19 ya. Nah, itu ada tentang Asmaul Husna. Oke, saya kasih waktu untuk membacanya sekitar 1 atau sekitar 2-3 menit. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Ya, jadi Oke, di halaman 12 itu kita membaca tentang kata pengantar daripada Asmaul Husna. Dan di situ ada gambar Allah. Allah itu siapa? Asmaul Husna siapa? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Tuhan kita yang baik. Oke, sebenarnya tak kasih kesempatan untuk yang mau bertanya, silakan. Oke, Naura dulu, silakan. Oke, kenapa kita harus belajar Asmaul Husna? Oke, pertanyaan yang bagus. Coba silakan Din. Apa yang bisa kita pelajari dari Asmaul Husna? Oke, apa yang bisa kita pelajari dari Asmaul Husna? Oke, di Naura mau bertanyakan kenapa kita harus belajarnya, sedangkan di King ya kan, yang kita bisa dapatkan dari belajar Asmaul Husna itu apa? Oke, nah baik. Selanjutnya kita perhatikan tampilan di depan ya, presentasi depan. Kita akan belajar tentang dan mulia Asmaul Husna. Boleh bisa dibuka buku tulisnya untuk bisa dicatat sedikit untuk pembelajaran sekali. Oke, yang pertama Pak Arif sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran. Ya, nanti sekaligus Pak Arif menjawab pertanyaan dari Naura Daki. Ya, tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, ya kan, menjelaskan arti dari 5 Asmaul Husna. Jadi nanti kita belajar berapa? 5. Berapa? 5 Asmaul Husna. Dari apa aja? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, kemudian kita akan apa? Meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Pak Arif, kenapa kok kita harus belajar Asmaul Husna? Ya kan? Ya intinya ini, saat kita sudah mengetahui arti dari Asmaul Husna, maka kita bisa apa? Lebih kenal sama
Allah. Nah, kasih contoh misalnya, ya kan? Kenapa kita bisa kenal teman kita Adi? Ya, kita kenal Adi dari apanya? Namanya. Dari namanya, dari sifatnya, dari mukanya, ya kan? Nah, saat kita bisa lebih kenal sama Adi, berarti kita apa? Lebih dekat, ya kan? Jadi kalau misalnya kita berteman tuh hubungannya semakin kuat karena kita tahu Adi. Nah, begitu juga saat kita beriman sama Allah, saat kita kenal dengan namanya, dengan sifatnya, ya kan? Otomatis kita juga lebih kenal sama Allah. Terus apa manfaatnya? Tadi pertanyaan ini, apa yang bisa kita pelajari? Kita bisa lebih apa? Iman dan ketakwaan kita harusnya bisa meningkat. Ibadahnya juga harus bisa meningkat. Kepercayaannya kita kepada Allah harusnya bisa meningkat. Jadi apa? Dalam beribadah kita harusnya lebih bisa mudah untuk dalam beribadah setelah meneladani Asmaul Husna ini. Kan? Di sisi kepada Allah, di saya juga kita bisa belajar dari Asmaul Husna ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Sebagai contoh misalnya nanti kita belajar Al-Malik, artinya apa? Nanti contoh kehidupan sehari-hari itu nanti kita seperti apa? Oke, siapa di sini yang masih ngomong kotor? Ada ya? Nah, jadi setelah mempelajari ini kita harusnya apa? Mengurangi atau malah nambah? Mengurangi ya. Jadi harusnya mengurangi kata-kata kotor karena apa? Allah itu suci dari segala hal kayak itu. Jadi kalau kita mempelajari Asmaul Husna ini, kita harus menjaga tutur kata kita dan menjauhi perbuatan tercela. Nah, ya kita pelajari apa? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, selain kita mengetahui artinya, kita harus meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Nah, nanti akan ada beberapa tugas yang bisa kita kerjakan secara berkelompok untuk mengetahui satu dari dua Asmaul Husna beserta perilakunya. Ya kan? Nanti akan tak bagi kelompoknya. Oke, kayaknya kantuk kayaknya. Coba tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, coba tepuk es krim. Sila, sila, seger. Tambah coklat. Manis, manis, sesri. Tepuk EA, 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 EA. Lagi tepuk EA, 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 EA. Oke, nah serang. Oke, kita mulai kelompok pertama ya. Nanti diingat sendiri ya. Pokoknya langsung berkelompok, ya. Mulai. Kelompok Afif. Lantakan untuk langsung berkelompok. Ya, langsung berkelompok. Kelompok masih. Nanti akan Pak Arif bagi satu kelompok. Ya kan? Oh, di bawahnya itu ada contoh perilakunya. Ada yang mandi, ada yang wudhu, ada yang bersalaman. Nah, itu merupakan as-salam al-qudus ya. Al-qudus itu apa? Maha suci. Kalau as-salam maha sejahtera atau maha selamat. Nah, silakan dipotong, nanti ditempelkan di kertasnya. Oke, karena al-qudus itu apa? Suci. Coba. Ini lagi ngapain? Membersihkan saja biar bersih. Kita lihat ada berwudu, ada mandi, merapikan tempat tidur sama menyapu. Betul, betul, betul. Oke, lanjutnya untuk as-salam. Bersalaman, tidak bertengkar, memberi makan, menyapa. Satu, ya. Oke, betul semua. Tepuk tangan buat kelompok masing-masing. Silakan duduk kembali di tempat duduk. Nah, terakhir kita akan
memahami lagi Asmaul Husna, pengetahuan kita sejauh mana, ya kan? Kita akan main game, ya kan? Main kuis, masing-masing terbagi satu tab. Oke, kita mulai ya. Untuk kodenya 07969. Dikasih namanya yang bagus ya. Coba namanya Asmaul Husna tadi. Yang sana apa? Mau apa? Al-Malik. Kamu mau apa? Assalam. Al-Aziz ini berarti apa? Al-Mumin. Boleh ya. Alam semesta. Itu ada kata perkataannya apa? Nomor 1 Al-Aziz, nomor 2 Al-Mumin, nomor 3 Al-Malik. Ya, apa? 5 Asmaul Husna. Coba kita ulangi lagi penyanyinya 1, 2, 3. 5 Asmaul Husna yang harus kita tahu. Al-Aziz Maha Rasa, Al-Qudus Maha Mulia, As-Salam Maha Suci, As-Salam sejahtera, Al-Mu'min Maha Pemberi keamanan. Oke, jadi hari ini tadi kita udah belajar Asmaul Husna, udah belajar tentang bagaimana perilakunya, sudah mulai. Sudah nggak? Nah, Oke, hari ini mungkin kita cukupkan untuk pertemuan pada pada siang hari ini. Silakan untuk berkemas-kemas. Kemudian kita tutup dengan membaca surat dari Tawud. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita kuatkan lagi untuk materi ini di pertemuan berikutnya. Nanti mungkin kita akan mencoba untuk membuat poster yang terkait dengan Asmaul Husna, ya kan? Lagi nanti ketemu di pertemuan selanjutnya. Coba tepuk semangat. Ya, sekian dari Pak Arif. Kita tutup dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma